Dampak perang teknologi Cina versus Amerika. Perang tarif antara Cina dan Amerika Serikat tidak hanya menyangkut soal ekonomi, tetapi juga persaingan geopolitik. Perseteruan ini mencerminkan konflik strategis dua kekuatan besar yang memperebutkan pengaruh internasional dengan penguasaan teknologi menjadi kunci dominasi. Sebelum perang tarif ini, para ahli telah memperingatkan bahwa Cina dan Amerika Serikat atau AS pada akhirnya bakal berhadapan. Graham Allison dalam bukunya Destined for War, Can America and China Escape Thucydides' Trap 2017 mengkhawatirkan ketegangan dua negara itu bisa berakhir dengan perang. Sebagai kekuatan baru, Cina bukan hanya tumbuh ekonominya, melainkan juga pengaruh politik dan terutama teknologi yang menantang dominasi AS. Istilah Thucydides' Trap diambil dari uraian sejarawan Yunani kuno, Thucydides, yang menyatakan ketika sebuah kekuatan baru bangkit dan menantang kekuatan lama yang sedang berkuasa, kemungkinan perang sangat besar. Contohnya adalah Perang Peloponnesia antara Athena, rising power, dan Sparta, established power. Allison mengkaji kasus serupa dalam sejarah dan menemukan bahwa 12 dari 16 berakhir dengan perang. Konsep Thucydides' Trap bisa jadi terlalu menyederhanakan penyebab konflik, seolah-olah kebangkitan kekuatan baru pasti berakhir dengan perang. Sejarah tidak bisa dipadatkan menjadi hukum pasti seperti itu. Sejarah tidak bisa dipadatkan menjadi hukum pasti seperti itu. Ada banyak variabel lain, seperti ideologi, ekonomi, institusi internasional, dan kepemimpinan. Untuk saat ini, bayang-bayang perang terbuka sepertinya bisa diabaikan, tetapi lebih mengarah pada perang dingin, Cold War baru. Bedanya, perang dingin antara AS dan sekutu melawan Uni Soviet pada periode 1947 sampai 1991 fokus pada kekuatan militer dan nuklir. Dengan perbedaan ideologi yang membelah dunia, perang dingin sekarang lebih fokus pada teknologi dan dominasi ekonomi digital. Modern baru konflik. Saingan teknologi strategis menjadi inti dari perang dingin baru ini. Siapa yang menguasai akal imitasi, AI atau kecerdasan buatan, semikonduktor dan chip, infrastruktur digital dan data besar, dan energi bersih dianggap bakal menguasai masa depan dunia. Cina mulai membangun kekuatannya di bidang teknologi strategis ini setelah membuka diri ke dunia dan belajar dari Barat sejak 1990-an. Pada periode ini, Cina mengirim banyak sarjana ke luar negeri, termasuk AS. Tidak hanya mendapat gelar hingga jenjang doktoral, Cina secara aktif mendorong mereka menjadi ahli, bahkan pengajar di kampus tujuan sebagai bagian dari strategi jangka panjang. Pada saat bersamaan, Cina mulai memperkuat lembaga kampus dan penelitian dalam negeri, terutama yang terkait dengan teknologi baru. Menurut OECD dan Bank Dunia, Cina mengalokasikan lebih dari 2,5% dari PDB-nya untuk riset dan pengembangan, dan angka itu terus naik pada awal 2000-an. Di satu sisi, iming-iming tenaga kerja murah dan pasar yang menjanjikan juga menarik raksasa industri, termasuk teknologi dunia, untuk berinvestasi di Cina. Dan ketika infrastruktur riset serta industri teknologi di dalam negeri semakin matang, Cina memanggil kembali ilmuwan diaspora melalui program Thousand Talents Plan. Mereka diiming-imingi gaji tinggi, dana riset besar, dan fasilitas di universitas dan laboratorium. Diaspora yang bertahan di negeri perantauan pun diberi ruang kolaborasi dengan institusi dalam negeri. Beberapa nama besar kembali ke Cina dan membawa pengaruh besar, di antaranya Xi Jinping,
ahli biologi molekuler lulusan Johns Hopkins University yang pernah jadi profesor di Princeton University. Dia meninggalkan Cina pada tahun 1990 dan kembali lagi pada 2008 untuk menjadi wakil presiden Tsinghua University dan kemudian mendirikan Westlake University, Universitas Sains dan Teknologi baru yang melahirkan banyak inovasi bioengineering. Contoh lain adalah Lu Qi yang meninggalkan Cina untuk studi doktoral di AS pada 1989. Tamat kuliah, dia berkarir di beberapa perusahaan teknologi besar AS seperti IBM, Yahoo, hingga Microsoft. Dia kembali ke Cina pada 2017 menjadi COO Baidu sebelum kemudian mendirikan Y Combinator China, YC China, dan Miracle Plus, versi lokal dari akselerator startup terkenal di Silicon Valley. Donald Trump yang menjadi presiden AS di periode pertamanya mulai melancarkan perang dagang terhadap Cina. Dia kemudian memblacklist Huawei 2019, membatasi chip NVIDIA yang menjadi otak bagi pengembangan unit pemrosesan grafis, hingga melarang TikTok. Menarik melihat TikTok berada dalam pusaran perang ini, AS menuduh TikTok bisa menjadi alat bagi pemerintah Cina untuk mengakses data pribadi warga. Selain kekhawatirannya bahwa platform media sosial ini bisa menjadi senjata untuk memengaruhi opini publik, mahadata dan algoritma merupakan bagian penting dari perang teknologi. Ini adalah contoh nyata perang teknologi modern. Pada periode kedua kekuasaannya, Trump semakin melihat Cina sebagai ancaman dengan jargon "Make America Great Again". Dia menerapkan tarif tinggi secara luas selain teknologi, juga produk pertanian, industri berat, dan barang konsumsi yang menjadi sumber. Hal ini menyebabkan perusahaan-perusahaan besar AS yang berinvestasi di luar negeri, terutama di Cina, mulai menarik diri. Jadi, di luar dampak ekonomi yang akan dirasakan secara global, penarikan kerjasama dua kekuatan sains dan teknologi terbesar bisa beresiko merusak ekosistem ilmiah. Perang dingin teknologi ini bisa memicu fragmentasi ilmiah global pada saat kerjasama dan transfer teknologi sangat dibutuhkan untuk mengatasi tantangan besar seperti krisis iklim hingga ancaman pandemi baru. Dampak ekonomi dan industri. Yang pertama, rantai pasok global terganggu. AS melarang ekspor teknologi tinggi ke Cina, termasuk chip canggih dan alat manufaktur semikonduktor. Cina membalas dengan membatasi ekspor logam tanah jarang, rare earth elements, gallium, dan germanium, bahan penting untuk elektronik dan militer. Banyak perusahaan global seperti Apple, Qualcomm, TSMC harus memindahkan manufaktur, merestrukturisasi rantai pasokan, dan berinvestasi di luar Cina. Yang kedua, kenaikan biaya produksi. Pembatasan ekspor dan tarif dagang menyebabkan lonjakan harga bahan baku dan komponen. Perusahaan teknologi harus mengalihkan produksi ke negara-negara seperti Vietnam, India, atau Meksiko yang biayanya lebih tinggi dan infrastrukturnya belum seoptimal Cina. Yang ketiga, investasi besar-besaran di R&D. AS memperkuat sektor semikonduktor lewat CHIPS and Science Act 2022 dengan subsidi miliaran dolar. Cina mempercepat program Made in China 2025 dan China Standards 2035 untuk mencapai swasembada teknologi. Yang keempat, kompetisi dalam AI, 5G, dan semikonduktor. Cina memimpin dalam penerapan 5G.
dan pengembangan AI berbasis data besar. AS unggul dalam desain chip canggih, NVIDIA, Intel, dan platform AI, OpenAI, Google DeepMind. Kedua negara bersaing membangun sistem komputasi kuantum, teknologi ruang angkasa, dan bioteknologi.